dari yakin dulu. Makanya awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang yakin, wahai orang yang percaya. Setelah yakin, percaya, barulah dia melakukan suatu aktivitas. Nah, aktivitas inilah yang disebut dengan ritual. Ritual ini tidak boleh dibuat-buat. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat ritual, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya, baik dalil umum maupun dalil khusus, baik dalil dekat maupun dalil jauh, fahuwa raddun, maka perbuatannya itu rad, tertolak. Maka perbuatannya itu tertolak. Maksud tertolak di situ tidak diakui sebagai bagian dari ritual Islam. Tidak diakui sebagai bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang nggak diterima sia-sia. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Perbuatan yang dibuat-buat, nggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, dari yang dibaca Nabi Al-Quran, dan dari perbuatan Nabi sebagai penjelasan makna isi Al-Quran. Jadi, kenapa kita sholat? Ritual. Siapa yang ngajarkan sholat? Nabi. Kenapa kita haji, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf? Ritual. Siapa yang ngajarkannya? Nabi. Ketika kita membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, baik dalilnya jauh maupun dalilnya dekat, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan qiyas, maka perbuatan itu batil. Batil artinya batal, lawan dari sah. Nah, jadi itulah pentingnya, perlunya belajar fikih puasa, apa yang syarat-syaratnya, apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunatnya, apa makruhnya, apa yang membatalkannya. Jadi tidak hanya sekedar tahu ibadah, tapi secara mendalam tentang ibadah yang sedang dilaksanakan itu secara fikih, Islamic law, secara hukum Islam. Jangan sampai kita melakukan suatu ritual ibadah tapi ternyata tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ya karena nggak cukup rukun dan syarat. Nggak bisa kita mengatakan ya yang menilai kan Tuhan. Oh, nggak bisa begitu. Karena Allah kan sudah ngasih rambu-rambunya. Dari mana ulama menyusun rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, ada yang membatalkan, ada makruhnya? Dari Quran dan sunnah. Jadi jangan katakan kamu ikut Quran dan sunnah atau ikut ulama. Itu ucapan orang jahil. Karena yang betul itu adalah ini ulama mengambil hukum dari Quran dan sunnah. Ulama baca Quran, baca hadis, paham ijma', paham qiyas, lalu dia melahirkan suatu hukum. Hukum ini dikeluarkan oleh Imam Hanafi, disebut dengan mazhab Hanafi. Hukum ini dikeluarkan oleh Imam Malik, disebut dengan mazhab Maliki, disebut dengan mazhab Syafi'i. Hukum ini dikeluarkan di Sus, disebut dengan mazhab Hambali. Nah, begitu. Yang terakhir dari ayat Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Siapa yang disuruh? Ya ayyuhallazina amanu. Apa yang disuruh? Kutiba alaikumus syiyam. Siapa aja yang pernah disuruh? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa targetnya? Apa tujuannya? Untuk apa? Apakah untuk kebal? Apakah untuk nanam susu? Apakah mau tahu yang gaib-gaib? Apakah mau kaya? Apakah mau melihara babi ngepet? Atau ini syarat melihara tuyul? Karena masalah puasa ini banyak orang menahan makan dan minum. Tahan makan, minum sampai mengalami halusinasi lalu setan masuk. Ada. Tahan makan, nggak minum, nggak makan, minum sampai akhirnya berhalusinasi, hilang ingatan. Masuk setan ke dalam, menjadi kebal, nggak mempan dengan besi, dengan pisau. Kenapa? Setan, jin masuk ke dalam badan.
Kalau dia sehat, segar begini, nggak mau setan masuk. Setan tuh masuk pada orang yang secara level emosionalnya terganggu. Perempuan sedang dalam halangan, ditinggal suami, lagi dalam keadaan galau, error, pada kondisi tertentu. Orang tukang hipnotis paham itu. Mengapa dia bisa menghipnotis orang yang lagi nyasar, lagi galau. Nah, di situ pintu dia masuk. Bukan untuk itu, bukan untuk pesugihan, bukan untuk mendekatkan diri kepada setan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Selalu diterjemahkan supaya kamu takut. Sedangkan menurut ilmu psikologi itu sudah ilmu. Menurut psikologi, takut itu penyakit. Jadi kalau ada orang takut, berarti dia sakit. Makanya anak-anak nggak boleh dididik untuk menjadi takut. Makanya mereka mengatakan agama itu penyakit. Karena agama mengajarkan ketakutan. Nah, jadi sebenarnya makna takut bukan takut. Diambil dari kata ittaqa yattaqi ittiqa. Artinya, karena saya takut basah, maka saya pakai payung. Itu arti takwa. Saya mau pergi ke Bromo. Karena saya takut kedinginan, maka saya siap-siap pakai jaket. Itu arti takwa, bukan takut. Kan udah takut tadi. Iya betul memang, saya takut kedinginan, maka saya pakai jaket. Karena saya takut kena denda, bayar, maka saya segera disiplin, on time, tepat waktu. Nah, gitu. Jadi bukan ketakutan yang bersifat penyakit. Tapi lebih pada, apa terjemahnya itu? Bukan takut ya. Ya bisa kita pahami sendiri. Ittaqa yattaqi ittiqa itu artinya, karena saya takut basah, maka saya pakai mantel. Karena saya takut banjir, maka saya buang sampah pada tempatnya, saya jaga selokan. Karena saya takut salah ngomong, maka saya nggak banyak ngomong. Nah, itu namanya takut. Jadi dengan puasa itu hati-hati. Nah, ini ada yang ngasih tahu. Itu bukan takut Pak Ustaz, itu hati-hati. Iya. Jadi kalau begitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang hati-hati. Ada juga yang menerjemahkan khawatir. Khawatir itu awal dari level pertama khawatir. Habis khawatir cemas. Habis cemas depresi, anxiety, depresi. Melindungi diri. Waspada. Melindungi diri, hati-hati. Lebih tepat ke situ makna takut itu. Waspada, melindungi diri, hati-hati. Nah, mawas diri, mengawas diri. Itu sebetulnya guna daripada berpuasa ini. Jadi kalau ada orang tahan makan, tahan minum, dia sebetulnya baru sekedar, makanya ulama membaginya pada level pertama. Nggak makan, nggak minum. Itu level awal sekali, elementary, level pertama. Nggak namimah, nggak gosip, nggak nengok yang haram, nggak mendengar yang haram, nggak megang yang haram, nggak memikirkan yang haram. Ini level kedua. Level ketiganya adalah hanya fokus pada Allah, mempuasakan diri pada selain Allah. Mempuasakan diri, mempuasakan hati, mempuasakan pikiran kepada selain Allah. Mikir itu, mikir ini, enggak. Saya fokusnya hanya pada Allah. Jadi yang ingin dicapai dari orang berpuasa itu adalah ketika dia
mampu untuk menjaga dirinya, mawas diri, waspada untuk tidak dimurkai Allah, dihukum Allah, takut masuk neraka. Karena takut, maka dia beramal soleh, beriman, beribadah. Karena ada konsekuensi. Jadi perbedaan anak kecil dengan orang dewasa itu ada pada konsekuensi. Kalau saya main hujan, basah. Kalau saya main api, terbakar. Itu namanya konsekuensi. Ada efek dari perbuatan kita. Nah, ketika orang sudah berpuasa, dia memang betul-betul merasakan itu di dalam puasanya itu. Puasa hari pertama begini rasanya, puasa kedua begini, puasa ketiga ini pengalaman-pengalaman. Makanya bagus sekali beli buku supaya ada catatan-catatan puasa. Puasa hari pertama godaannya ini, antisipasinya ini. Karena kita manusia yang lupa, pada saat tertentu sejarah catatan tentang diri kita itu penting. Berapa banyak yang dulu kita anggap remeh-temeh, sepele, hari ini sesuatu yang sangat penting, bahkan kita mencari-cari. Jadi, apa yang diinginkan Allah dengan puasa Ramadan kita ini? Allah ingin kita jadi baik. Karena dalam diri manusia ini nafsu, syahwat, keinginan-keinginan, obsesi yang tidak terkendali. Tamak, rakus, hasad, dengki, dendam, marah, emosi, tersinggung. Sejahat-jahatnya gajah, ya paling dia hanya mencabut 5 batang, udah dicabutnya 5 batang kelapa untuk makan umbutnya. 5 batang sawit dicabutnya untuk ngambil umbutnya, habis itu kenyang berhenti dia. Tapi kalau manusia 100.000 hektar dibabatnya di atas, habis hutan itu. Habis hutan itu rata, dikerok lagi di dalam untuk mengambil batu bara. Habis batu baranya, kerok lagi dalam untuk ambil nikel, untuk ambil emas. Datang dana dari luar negeri untuk reboisasi, penghijauan, supaya ditanam lagi hutan, reforest, supaya hutan hijau lagi, duit itu dibantai juga. Jadi kita disuruh berpuasa supaya jadi baik. Supaya kita jadi baik, jadi beretika, bermoral, menjadi takut untuk berbuat jahat karena konsekuensi. Jadi kalau kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, jamaah umroh terbanyak di dunia, orang berpuasa teramai di dunia, dengan tingkat rebutan, apa namanya itu, sudah lagi tren ini, rebutan takjil, tapi tingkat korupsi juga tinggi. Jadi sebenarnya ya belum connect antara puasanya dengan target akhir visi misi dari puasa itu.